Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikrih habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi qadam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la rabbul alamin was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa safina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi hukukillah ma dhaqat illa wa farajahallah bi rahmatika rahmar rahimin amma ba'd. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim yusabbih lahu ma fis samawati wa fil ardh amma ba'd. Dalam bab bertasbih, segala yang menyebut atau sifatnya bentuk pengakuan, penghambaan, pemujian, ya, itu adalah tasbih. Memuji Allah dengan besar, memuji Allah dengan kesuciannya, yang semua diletakkan itu maha. Maka tidak boleh mengatakan Allah itu kaya, ya, tidak boleh. Kenapa saya mengatakan Allah itu kaya? Tidak boleh. Karena kaya itu bentuknya ada sifat yang terbatas. Tapi Allah maha kaya. Nah, itu. Jadi banyak mengatakan oh, Allah suki lah apa wedi tuku motor itu salah. Kalau kaya itu makhluk. Kalau maha kaya itu tidak bisa dihitung seberapa kekayaan. Maha. Kalau maha itu dia yang memberi kekayaan, dia yang memberi. Itu sifat Asmaul Husna. Nama Allah itu adalah di dalam Al-Quran itu semuanya dalam ilmu tafsir wa ahli mufassir itu 5.000. Yang diketahui sama orang awam 99. Itu aja sudah susah kita ngamalkan. Kemudian dikuatkan dalam kitab kita Habib Abdullah bin Umar, Habib Hasan bin Umar Al-Atos bin Abdullah, Habib Ali bin Hasan Abdullah bin Husain bin Umar Al-Atos Ba'alawi di Hadramut. Hadrami itu Hadramut. Mengupas bagian ringkasan-ringkasan dalam Asmaul Husna, termasuk Yuhyi yang menghidupkan, yang maha menghidupkan, yang mumitu yang mematikan, ya dohir, bukan yang dohir artinya didohirkan, itu sifat. Al-batin yang disifatkan di batin. Kalau itu sifat dimasukkan kepada manusia, maka semua dohir pekerjaannya perbuatan Allah. Kemudian batin itu kalau dititipkan sifat al-batin di dalam hati seorang manusia, maka sangat kuat dia ketuhanannya, tauhid. Ya dohir, ya batin. Biyadikal khair, dengan apa semuanya itu di tangan Allah segala kebaikan. Biyadikal khair.
Dalam satu ayat disebutkan dalam syari Quran, summa yuhyikum summa yumitukum summa ilahi turja'un. Mereka kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dikembalikan. Itu makhluk. Tapi kalau diartikan yuhyi berarti Allah, mumit nama Allah. Tapi sifat itu bisa kepada manusia, Allah yang berhak itu, yang menghidupkan, yang mematikan. Masa Allah mau mematikan? Allah mati? Enggak. Tapi Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mengembalikan. Turja. Ini Asmaul Husna. Kemudian tasbih tadi, kenapa menyebut kalimat la ilaha illallah? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada abdul paling dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian orang yang sudah mengenal Tuhannya baru menyebut subhanallah, maha suci Allah. Kata-kata maha suci yang mana menyebut maha suci agar kita ini disucikan, bukan dibersihkan. Kalau dibersihkan saja kamu cukup mandi, tapi kalau disucikan itu kuasa Allah. Jadi kalau kita sering baca subhanallah, itu maha suci Allah yang bisa menyucikan setiap hamba yang dikehendaki. Itu maksudnya. Wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Wa bihamdi artinya dengan memuji Allah, mengetahui segala nikmat. Ya. Hamdi itu pujian. Siapa orang yang bisa mendapatkan pujian itu? Pertama dari Allah. Kalau orang itu sudah dapat pujian dari Allah, pasti dia akan benar memuji Allah. Jadi kalau sekarang pujian manusia kepada manusia itu tidak benar. Pujian kepada manusia ada bentuk yang namanya motivasi dan tendensi, bukan murni pujian itu. Ketika dia berbuat baik, ketika dia berbuat buruk, maka timbul kebencian, berarti tidak asli. Nah, itu yang disebut kebutaan orang-orang yang gila pujian ini, yang diagung-agungkan, yang dimulia-muliakan, padahal kemuliaan tidak ada padanya, keagungan tidak ada padanya, ketakwaan tidak ada padanya, maka disisakan bagi mereka kebencian. Kebencian itu pasti tidak punya teman. Di kubur tidak ada temannya, di dunia tidak ada temannya, dan semua berbekas sakit. Gitu. Tapi kalau orang betul-betul mengetahui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dia baca, dosanya penuh dengan lengkung bumi sebanyak lautan, Allah itu sebentar saja kamu dihapus. Kalau memang betul mengetahui wa bihamdihi, maksud itu siapa, memuji kepada siapa. Kemudian azim, al-azim itu siapa? Maha Agung. Dia harus tahu. Ini maksud kepada tauhid. Ternyata belum paham itu, dia membaca itu ya dapat pahala, tapi nilainya tidak sama dengan orang yang bertauhid. 2 rakaat orang yang berilmu lebih utama dari orang yang bodoh sembahyang semalam suntuk 1000 rakaat.
karena tidak tahu siapa yang suci itu. Kamu tidak memuji subhanallah atau mensucikan Allah. Allah maha suci sudah. Kamu nyebut ya Goniyu, Allah yang maha kaya. Kamu nggak mengatakan maha kaya, Allah sudah kaya duluan, maha. Jadi kamu menyebut itu dalam masalah hina agar kamu diberi kekayaan. Ketika kekayaan itu disuruh memilih, kamu tidak ngerti kekayaan. Akhirnya kekayaan yang dimaksud oleh manusia bukan kayanya ilmu. Ternyata minta kayanya harta. Kalau sudah minta kayanya harta, maka pastikan luput seperti Korun, seperti Haman. Korun bukan gak ngaji, muridnya Nabi Musa. Salahnya dia ngaji, nuntut ilmu, ingin kaya. Ketika kaya, ditunggu Korun. Udah Korun, akhirnya melampaui batas. Terbuai dengan harta yang dimilikinya. Bahkan akan tampak sekali kerakusannya. Dan akan tampak sekali takut kehilangannya. Iblis. Jadi iblis itu tugasnya ketika hawa nafsu itu memperoleh, ditunggu dari volumenya yang terakhir, dinar, harta ini. Kalau sudah dipegang pucuk daripada kekuasaan, gampang sekali ini orang dibekuk. Semua akan jatuh kalau orang sudah mengharap dunia. Semua, mulai ibadahnya, bikinnya, hadisnya, Qur'annya, ya, zuhudnya, waroknya, semua terhapus. Itu pekerjaan iblis. Baru ketahuan ketika kamu dikurangi rezekimu, dikurangi semua pendapatanmu, dikurangi dari semua penghasilanmu, baru di situ kau mengatakan bahwa Tuhan saya sudah meninggalkan saya. Ternyata dia bertuhankan hawa nafsu, bukan Allah. Seakan-akan dia mau hidup selamanya sama rumahnya, seakan-akan gak mau pisah dengan rumah, dengan mobilnya, seakan-akan gak mau pisah dengan mobilnya, seakan-akan tidak ada mobil yang lain. Masya Allah. Ketika punya uang, dia harus dekat dengan uangnya, seakan-akan tidak ada yang lainnya. Mulai sholat, akhirnya sholatnya tidak sholat. Subhanallah yang disebut menjadi subhani. Aku suci diriku dewi, ini hartaku sini, ini punya aku sendiri, semua aku sendiri. Loh, subhani, bukan subhanallah. Maka saya tanya, Allah yang mana yang kamu maksud? Akhirnya jadi orang ta'assub, menjadi fanatik. Ini Allah, ini semua dari Allah. Dia tidak tahu Allah yang mana. Yang jelas ini karena Allah, itu yang jelas. Bukan Allah, karena kamu sebut ini semua Allah, terbakar kamu habis. Jangan coba-coba menyebut zatnya Allah dengan perbuatanmu yang ingkar, batil, terbakar.
maka timbul bertawasul. Apa tawasul yang pertama? Wa tawasalu bil wasail bila daikal mursalin bila daika bi asmal husna. Tawasul yang pertama harus memakai nama Allah asmaul husna. Kemudian yang ketiga tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kuncinya hidup dunia dan akhirat. Apapun yang melampaui dari Allah, yang melampaui dari Rasulullah, pasti tidak akan tahu makna subhanallah. Tidak akan tahu. Kalau kamu mengerti subhanallah, pasti kamu akan mendengar semua bergerincing bunyi yang di langit ini 24 jam seperti hanya orang tawaf. Orang tawaf pernah berhenti nggak? Saat sepi-sepinya corona itu boleh 10 orang, 20 orang ada yang terus 24 jam orang tawaf. Kalau andai kata manusia tidak bertawaf, malaikatlah yang bertawaf di atas Ka'bah. Kemudian tiang aras itu, tiang itu 4 tiang, itu semua kekuatannya dengan tasbih. Jadi ada 4 malaikat yang bawa tiang. Itu mulai sebelum Adam diciptakan. Kalau salah satu ngantuk yang baca subhanallah miring, kalau kiamat lepaskan itu penyangga langit itu dilepaskan sama malaikat karena perintah Allah, maka ambruk. Langit itu ambruk, kiamat. Selama ada masih bertasbih manusia ini, maka seluruh malaikat bertasbih. Jadi di aras itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kemudian la haula wa la quwata illa billahil azim, tidak akan mampu seluruh malaikat, seluruh makhluknya, termasuk kita-kita semuanya, kalau tidak dapat pertolongan Allah. Jadi malaikat itu bisa sampai kuat sampai hari kiamat itu karena la haula wala. Karena la haula wala quwata illa billahil azim. Ini khusus isim atau satu wirid yang khusus diberikan Nabi Muhammad. Jadi barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil azim dalam satu hadis, pasti satu kali dia baca dibangunkan satu rumah surga. Satu kali. Kalau ngerti, bukan tahu hanya dibaca maksudnya. Memang enak-enak orang masuk surga itu kok gampang gitu di hadis. Kalau dia nyambung la haula wala quwata illa billahil azim dalam sejarah bahwa itu adalah hadiah yang besar Allah memberikan pada Rasulullah lewat Jibril, ketika diberikan satu kalimat tasbih, terucap langsung kalimat itu melewati wahyu, keluarlah Nabi Muhammad SAW karena kagumnya saking besarnya tasbih, keluarlah haula wala quwata illa billahil azim, disambar sama Jibril, dilaporkan kepada Allah, kemudian diabadikan. Ketika membaca la haula ini benar-benar bersandar, betul-betul tidak mengharapkan kepada manusia, tidak mengharapkan sesuatu pada makhluknya, betul-betul putus total kepada manusia kecuali Allah. Di situ dibangunkan surga.
Inilah tawakal yang dimaksudkan adalah tawakal la haula wala quwata illa billah yang hanya dimiliki Rasul SAW. Sedangkan kita, termasuk saya sendiri, la haula wala, tapi masih bersandar akal. Kita baca la haula wala, kita masih bersandar punya duit atau tidak. Baca la haula wala, kita nanti masak apa? La haula wala quwata illa billah, nanti bayaran saya berapa? Ini belum tawakal. Sekedar ucapan yang hanya sifatnya meniru-niru, tapi dapat pahala. Tapi yang mendapatkan surga yang dalam hadis riwayat Tirmidzi radhiyallahu anhu, dalam hadis yang lain banyak, barang siapa yang sungguh-sungguh baca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, satu kali meninggal langsung dibangunkan rumah surga. Loh kok enak satu kali? Wong kita baca 1000 kali gurung karan masuk surga. Semakin baca la haula wala semakin was-was, semakin sedih, makin susah, bingung, beban. Nah ini berarti enggak la haula wala. Jadi kalau memang bersandar kepada Allah, satu pun tidak mengharapkan pada makhluknya, apalagi kepada siapa-siapa. Itulah Allah. Itu dipuji, diharapkan, dicintai, dibenci. Syirik kopi, angen-angen, rindu, kangen, syirik. Syirik apa? Syirik kopi, sembunyi. Kalau tingkatan tawakal yang sudah baca la haula wala, ada 2 orang ditanya para tabi ini sama gurunya, berani nggak kamu menghadapi singa itu yang di hadapan yang dari hutan? Kata satu, berkat guru saya berani. Satu orang ini ini yakin-yakinan. Asal guru di sebelah saya, di belakang saya. Baik, saya di belakang. Coba. Akhirnya menghadap singa itu. Baca apa guru? La haula wala quwata illa billah. Ketika melihat kenyataannya, baru dekat itu singanya sudah jadi lanya itu keliru, la. Katanya yakin ini murid yang ikut-ikutan ini yang bahaya. Satunya tenang, dia tidak komentar, dia tidak banyak omong. Sekarang kamu menghadapi singa itu antara 2 murid. Murid ini yang gak laku, gak ketok pinter, gak ketok nonjol, gak ketok cedek, ya. Wis kalau di majelis gak kanggu, wis wong gak kanggu, ngerti? Dipanggil sama saudara kamu. Waktu saya belum siap, saya ambil tabarukan saja, tabarukan. Kan masih ada senior-senior semuanya itu yang sudah lama ngajinya ya.
gurunya. Tadi kamu dengar kan? Pakailah wala quwata illa billah. Dan aku melihat kamu sanggup. Apa yang dilihat guru adalah Allah yang melihat saya. Kalau guru mengatakan saya sanggup, bismillah. Saya mati di tempat singa asal perintah guru. Jangan saya mati tanpa perintah guru, saya mati. Pasti saya mati tidak bawa iman. Karena perintah guru dalam kematian, saya siap untuk mati syahid. Sama dengan tujuan kan? Ketika maju melihat itu, ya ini Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala. Singa yang tadi gitu langsung tunduk. Terus didekati, didatangi, kemudian sampai dilus. Bahkan singanya mengeluarkan air mata. Singanya mengeluarkan air mata melihat seorang pemuda ini yang dibandingkan tadi. Maka seorang tadi itu ditanya, kamu lihat, kata gurunya, kurus, tidak berarti, ya, nggak punya apa-apa, nggak milih apa-apa, nggak sedekah apa-apa. Tapi kenapa dia sanggup? Nanti kami terangkan. Kemudian disuruh balik, coba kamu balik. Tidak, singanya itu sampai ikut sama dia. Kata singa, bahasa singa dalam hati, aku mau ikut. Aku sangat melihat dan berbau di dalam hidungku bahwa hidungku ini engkau adalah orang yang ada bau surga di tubuh. Maka aku ingin masuk surga bersama. Kata singa itu, kata Asadullah, macannya Allah. Sampai ikut. Bahkan duduk di sebelahnya, mendengarkan, dipanggil guru sampai akhir hayat. Akhirnya bertanya si tadi teman-teman ngajinya, apa yang terjadi? Kamu punya hal sama, bacaannya sama, ya, ngajinya sama, duduknya sama, tetapi tidak sama memperoleh. Justru aku akan dimakan dan dikunyah. Dan harimau itu, singa itu tidak sungkan-sungkan lagi. Maka gurunya, saya tidak berani menerangkan apa saja amal ini. Hanya semata-mata hal kebaikan itu hanya guru saja yang tahu. Saya tidak pernah merasa tahu. Itulah murid. Tidak pernah merasa diri saya itu baik. Akhirnya gurunya menerangkan. Dia selama ikut di dalam majelis perkumpulan, dia selalu mengetahui satu apa yang dinasihatkan guru itu. Saya cuma ngaji itu, dan itu dipegang sama dia, dilaksanakan. Wahai muridku, tidak ada satu yang besar, dan semua itu akan mengalahkan segalanya dan akan membutakan semuanya. Apakah itu ya guru? Satu saja. Saya selalu belajar ketika guru tundukkan hawa nafsu. Allahumma sholli wa sallim